sampah biang masalah. Buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ya, saya kira ini satu inisiatif ide yang baik ya dari Saudara Dino, bahwa kita tuh udah jangan pikirin partai, jangan pikirin apa lah, kita harus berpikir yang sama-sama satu platform ingin melihat negara ini lebih baik. Kita udah bicara persaingan global kan. Kalau persaingan global kita masih berpikir bersaing di antara kita kan konyol gitu loh. Makanya kita senang sekali ada pertemuan ya informal kemarin, terus kita putuskan harus ada nih yang sama-sama seplatform, sama pikiran yang sama harus bergabung. Kita lupakanlah kita bicara partai apa. Karena kita bersaing bukan sesama kita kok. Januari tahun depan itu kita bersaing sesama negara Asia Tenggara. Masa antar provinsi, antar kepala daerah atau antar partai masih berpikir bersaing antar dia, kan gila nih. Apalagi kalau saling menjatuhkan kan, ini sangat merugikan. Makanya dengan pertemuan ini, acara seperti ini kita mau deklarasikan lah. Karena kita buat pernyataan bahwa kita ini harus bersatu berdasarkan meritokrasi. Jadi kita harus singkirkan juga persoalan primordialisme. Kalau Anda memang mampu ya didukung tanpa melihat suku agama Anda, karena Kebinekaan Tunggal Ika ini justru kekuatan buat bangsa ini gitu. Jadi makanya kita ingin membangun banyak sekali rumah susun, kita mau hilangkan kawasan-kawasan kumuh, dan kita juga membangun satu komplek panti sosial di Tangerang, ada 100 hektar. Nah, kita ingin membuat tidak ada kawasan kumuh sehingga tidak ada tempat untuk Anda tinggal. Kalau Anda bilang tidak ada makan, tapi Anda di Jakarta, kita akan pindahkan Anda ke panti sosial kami, kita kasih makan. Jujur aja, kalau mau makan 200.000 orang gratis juga 1 triliun aja uangnya setahun. Ya kan, persoalannya kan bukan mau makan gratisnya. Coba lihat aja waktu kalau bulan suci Ramadan, ada nggak sih orang makan gratis ada di Bantar Gebang? Nggak ada. Ini kan orang-orang yang mau cari duit, jadi pengemis, jadi macam-macam kan. Nah, kita haraplah ini satu peraturan lebih baik. Pasti saya yakin masalah kawasan kumuh kalau hilang, orang-orang yang datang ini nggak bisa numpang lagi. Kalau sekarang ini terlalu banyak orang siapin petak-petak, sambungin PLN, udah kebakaran, air pump, lalu disewa-sewain murah-murah. Nah, ini yang terus kami berantas. Kami akan kejar pajak penghasilannya. Jadi si penyewa-penyewa ini bukan hanya pidana dari sisi menyewakan, tapi kami akan kejar dari pajak. Kami akan segera MOU dengan Dirjen Pajak. Jadi kita buru mereka kayak Al Capone, the film-film mafia Amerika itu, kejar pajaknya. Relokasi warga di bantaran sungai kan masih terhambat kalau mereka tidak mau. Nah, kalau rumah susun sudah siap, tidak mau kami paksa. Mau kanan dikit mau. Ya, kami akan paksa mereka. Oke, sudah. Paksa pindah. Terima kasih ya teman-teman. Tiga gitu. Selamat datang kami ucapkan kepada para pembicara kita pada malam hari ini. Hadirin, boleh kita berikan sambutan yang meriah kepada pembicara kita pada malam hari ini. Bagi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang masih berada di luar ballroom, kami harapkan untuk segera memasuki ruangan ballroom karena acara akan segera kita mulai. Dan karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Ratu, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama hibrida, reformis horizontal. Sore hari kita memulai acara kita pada sore hari ini. Dengan hormat saya mengundang akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Hadirin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah.
yang masing-masing mempunyai gaya dan jalur politik yang berbeda, namun mereka semua membawa angin perubahan yang energik, efektif, dan dinamis. Saya mengundang kepada para pembicara. Bebas. Bebas ya. Bebas aja gimana? Enggak bebas ini. Saat ini saya mengundang dengan hormat Bapak Dino Panjijalal untuk memberi kata sambutan sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mulai dengan mengapa acara ini kita lakukan bersama para panelis yang ada. Antara tahun 2005 sampai 2014 ada 317 kepala daerah yang terkena kasus korupsi. 317. Sejak pilkada langsung dilakukan, ada 3.000 anggota DPRD, lebih dari 3.000 yang terkena kasus korupsi. Antara tahun 1999 sampai 2014 ada 87 anggota DPR yang terkena kasus korupsi. Dan barusan ada survei yang menyatakan bahwa semua parpol, termasuk parpol yang mengusung tema anti korupsi dulu, banyak pimpinan dan anggotanya yang juga terkena kasus korupsi. Apa dampaknya? Kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap politik, terhadap lembaga negara, terhadap demokrasi menjadi menurun. Ya. Nah, ini adalah satu tren ya, dan ini tren yang dihadapi oleh pemilu 2014. Tapi ada counter trend ya. Kita melihat di daerah-daerah, di kabupaten, di kota timbul mutiara-mutiara nih, orang-orang, pemimpin-pemimpin baru yang reformis ya, yang mengusung gaya politik dan bobot politik yang berbeda dan dinamis dan bisa membangkitkan optimisme masyarakat. Nah, kenapa diadakan acara ini? Karena kita melihat dalam 14 tahun terakhir ini reformis itu ada satu masalah, tau nggak apa? Egonya kadang-kadang terlalu besar. Jadi kalau ada orang yang menjadi reformis, kemudian mendapat nama, mendapat sorotan, tapi begitu ada reformis lain yang timbul, saling meledek, saling mengejek, ya kan? Ini suatu tren, nggak tahu kenapa, tapi kita melihat banyak reformis yang mempunyai ego yang tinggi sehingga mereka tidak saling merangkul, gitu. Ya. Nah, inilah yang kita lakukan di sini untuk menunjukkan bahwa reformis yang sekarang tampil ini egonya memang ada, tapi semangat untuk saling mengenal, saling mengisi dan maju bersama walaupun jalur politiknya berbeda itu juga tinggi sekali. Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu cukup besar untuk 1.000 reformis, bahkan 1.000.000 reformis. Dan di Indonesia ini menurut kami banyak sekali ruang untuk melakukan inovasi politik. Kita banyak mendengar mengenai entrepreneur di bidang ekonomi, di bidang swasta, tapi juga sebetulnya inovator itu banyak sekali di bidang politik dan banyak di daerah-daerah. Hanya saja apa? Mereka belum banyak disorot oleh media nasional dan belum dikenal secara nasional. Tuanya berbeda, tapi mereka mempunyai banyak kesamaan. Mereka umumnya muda, ya, ada yang 40 tahun, Pak Dhani ya, Pak Zainul 42 kalau nggak salah ya, dan lain sebagainya. Arya berapa? Bima? 41 ya. Mereka itu energik, mereka teknokratik ya, mereka nggak gelap mata mengejar kekuasaan ya, mereka tidak silau pada harta, tidak silau pada pujian dan kekuasaan, dan tidak terlalu protokoler ya. Makanya kita semua di sini santai. Dan kita semua ingin mengubah politik, ya. Mengubah cara, gaya, dan bobot politik di Indonesia. Dan ini yang ditampilkan hanya kebetulan 7. Ini udah bilang bahwa oke, kita bikin acara ini nanti di Makassar ya. Kemudian Pak Aswar Anas juga bilang ayo kita bikin Pak Aswar Anas juga akan bikin di Banyuwangi dan lain sebagainya. Tapi intinya menunjukkan bahwa politik itu exciting ya. Kita ingin agar the best and brightest anak-anak muda yang cemerlang dan gemilang itu bukan alergi terhadap politik, tapi masuk
ke ruang politik. Kita ingin menunjukkan bahwa politik itu adalah tempat untuk berkarya dan beramal, dan politik itu suatu hal yang inspiratif dan bisa mengubah nasib bangsa dan 50 juta keluarga-keluarga yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia. Dan kita ingin membuktikan bahwa politik itu bukan tempat mencari pekerjaan atau nafkah. Justru orang yang masuk ke ruang politik, ke ruang pemerintahan itu tujuannya adalah untuk membantu rakyat menambah nafkah, bukan untuk mencari nafkah bagi dirinya. Dan kita bahwa kalau Indonesia itu maju, jujur itu kelak bukan hebat, tapi jujur itu suatu hal yang biasa. Nah, barulah Indonesia bisa hebat dalam suasana seperti itu. Jadi, panelis 5 menit untuk berbicara mengapa mereka masuk politik, apa yang mereka ingin ubah dari politik, apa arti reformasi bagi mereka, dan apa kode etik reformasi bagi mereka. Mungkin saya pertama buka dari Pak Azwar Anas dulu. Ya, silakan Pak Azwar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini seperti kontes Indonesia Idol. Saya jujur tadi mau mulai dari mana kira-kira begitu. Tapi Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, bahwa politik itu tidak seluruhnya buruk menurut saya. Betapa kita perlu masuk di dalamnya untuk bisa mengambil perubahan dari dalam. Apapun negara kita masih strukturalis, maka itulah yang kemudian mendasari saya untuk masuk ke dalam. Dulu saya dari DPR RI, saya begitu banyak ide dan gagasan, tapi masih berupa wacana undang-undang. Tapi begitu saya pulang kampung, kemudian terpilih, saya kemudian bisa menyampaikan beberapa gagasan, bahkan bisa mengeksekusi gagasan-gagasan itu. Contoh, ketika dulu saya di DPR, ketika Komisi 6, saya sangat jengkel dengan pemerintah pusat. Kenapa Alfamart Indomaret diizinkan di daerah? Alasan pemerintah pusat itu kewenangan bupati. Maka ketika saya menjadi bupati, sejak menjabat saya tidak izinkan Alfamart Indomaret Maru dibangun di Kabupaten Bandung. Kedua, kenapa dulu saya ketika akan sidang ke DPR selalu macet? Karena Plaza Senayan, Senayan City, PP dibangun di tengah kota. Ketika isu memindahkan ibu kota keluar daerah, itu asalkan sangat berat. Yang paling mudah adalah mengendalikan mal-mal besar tengah kota itu. Ketika saya menjadi bupati, ini saya terapkan. Begitu saya pertama kali menjabat, saya tidak izinkan satupun mal di kota Banyuwangi. Justru yang saya izinkan adalah mal dibangun di Kecamatan Genteng. Sehingga sekarang pertumbuhan ekonomi kami tidak hanya di kota, tetapi juga tumbuh di beberapa kecamatan. Ini contoh kecil saja. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, begitu juga saya dulu begitu bergeming ketika saya di Komisi 7, bagaimana daerah hanya menjadi penonton ketika ada tambang emas itu dioperasikan di suatu daerah. Karena daerah hanya dapat royalti 3%, itu pun kita hanya bagian kecil saja dari beberapa kabupaten dan provinsi. Maka ketika ada tambang emas di Banyuwangi, saya melakukan renegosiasi kontrak. 2 tahun kami melakukan renegosiasi. Alhamdulillah kami mendapatkan konsultasi yang hebat. Maka dari tambang emas itu Banyuwangi sekarang untuk pertama kalinya mendapatkan golden share 10% dari 100%. Dan ini adalah contoh kecil saja, dan saya melihat bahwa di kabupaten lain banyak orang hebat. Ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Bima Arya yang baru dilantik, ada Tuan Guru beliau ini dari Sumba Barat. Sehingga dengan demikian saya melihat bahwa politik itu penting untuk kita masuki dengan cara untuk memberikan beberapa kebijakan yang insya Allah akan memakmurkan masyarakat. Yang terakhir dari 5 menit ini adalah ujung dari politik adalah menurut saya harus mensejahterakan rakyat. Maka alhamdulillah ketika saya pertama kali menjabat dengan dukungan banyak orang yang semula kemiskinan adalah 20,48%, dengan dukungan private partnership, swasta, masyarakat, tokoh politik, kiai, pedanda, teman-teman dari Katolik, alhamdulillah sekarang Pak Dino, kemiskinan di Banyuwangi dari 20,48 sekarang tinggal 9,9%. Dan ini adalah bagian dari kontribusi orang banyak, sehingga saya menyimpulkan bahwa bertumpu kepada APBD saja tidak akan pernah cukup, karena uang non APBD jauh lebih besar dibanding dana yang dikelola oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian kesimpulan saya, politik itu menjadi mulia jika kita ingin memaknainya dengan mulia. Tapi politik itu akan jahat ketika kita memaknainya dengan jahat. Terima kasih. Terima kasih. By the way Pak,
seumur hidup saya nggak pernah mendengar ada suatu negara atau kota atau ekonomi yang bisa menurunkan kemiskinan dari 20% menjadi 9% hanya dalam 3 tahun. Jadi luar biasa yang dicapai oleh Pak Azwar. Itu prestasi bukan hanya sejarah Indonesia, tapi menurut saya untuk ukuran internasional itu tinggi sekali. Didukung swasta dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ahok, tuan rumah kita hari ini, salah satu tokoh politik yang paling populer di Indonesia. Silakan. Kenapa masuk politik? Apa yang mau dirubah dari politik dan apa arti reformasi bagi Pak Ahok? Ya, selamat sore semuanya. Jadi saya sebetulnya masuk politik itu niatnya buat saya sendiri tadinya sebetulnya. Karena saya tidak mampu lagi menolong orang miskin yang terus datang di kampung saya. Ketika bapak saya meninggal tahun 97, kita nggak mampu lagi membantu orang yang sakit maupun yang sekolah. Nah, saya juga hobinya terlalu banyak berantem sama pejabat kan. Jadi akhirnya saya putuskan masuk ke politik. Kenapa? Saya ingin tidak ada lagi orang yang minta uang ke rumah saya karena sakit atau karena butuh uang kuliah atau uang sekolah, apalagi rumahnya roboh. Nah, saya dulu pengecut sebetulnya. Saya berpikir untuk apa saya masuk ke politik. Makanya tahun 99 ketika reformasi 97-98, saya lebih baik mendukung orang untuk masuk ke politik. Saya berpikir saya ya jadi produser sajalah atau sutradara, jangan jadi aktor di depan, karena ini bukan habitat saya. Apalagi di kampung saya kan muslimnya 93%. Kalau kita pakai hitung-hitungan tidak masuk akal. Nah, disitulah saya mulai berpikir, saya yakin sebetulnya rakyat itu tidak peduli Anda suku, agama, rasnya apa. Yang penting kalau Anda teruji karakternya, Anda pasti akan dipilih. Makanya saya mulai berpikir, ini sebenarnya teorinya Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika ya, bukan itu ya? Ya. Kalau Anda mau uji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Nah, saya yakin keluarga kita itu, rakyat itu ngerti teori ini, walaupun belum pernah dengar. Nah, panggung politik yang paling murah dan mudah diraih adalah DPRD tingkat 2. Nah, saya memulai karir politik saya itu di DPRD tingkat 2. Di tempat yang 93% Muslim, dan Partai Bulan Bintang, fraksi Partai Bulan Bintang menguasai 55% kursi DPRD. Kalau kita gunakan hitung-hitungan, orang turunan Tionghoa itu hanya kira-kira 6% kalau salah, yang Kristen hanya 0,8%. Jadi kalau dihitung-hitung, saya ini tidak mungkin terpilih. Makanya saya masuklah di DPRD tingkat 2, karena saya ketua partai dapat kursi sisa. Nah, di dalam itu saya tunjukkan. Nah, hal inilah yang menarik ketika saya sampai terpilih bupati. Saya tidak memakai jadwal kampanye untuk jadi bupati. Dan hanya menghabiskan kira-kira hampir 500 juta saja untuk beberapa saksi, karena kita takut dicurangin. Nah, terpilih jadi bupati di tempat muslim yang 93%. Nah, di situ saya mulai melihat bahwa bahaya bangsa ini bukan hanya tidak punya jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perumahan atau tempat usaha, tapi adalah fondasi. Kita tiba-tiba kembali ke tahun 45 setelah pasca reformasi. Orang memperbincangkan masalah fondasi. Padahal mayoritas muslim dulu dengan ikhlas mau menghilangkan 7 kata di dalam piagam Jakarta. Tapi hari ini tiba-tiba kita banyak sekali partai, apalagi Partai Bulan Bintang, itu kampanye memperjuangkan itu. Nah, ini sesuatu hal yang sangat bahaya. Saya bahkan mengambil suatu ilustrasi. Kita semua bangga dengan Masjid Istiqlal. Kita bisa bayangkan, kalau zaman ini dibuat sayembara membuat masjid, saudara tidak akan pernah melihat Masjid Agung Istiqlal itu. Kenapa? Karena waktu pendaftaran, si Fredrik Silaban yang Kristen Protestan sudah didiskualifikasi pendaftarannya. Kalau sampai dia dihitung dia paling bagus, desainnya pun, saya kira panitia akan memutuskan jangan dialah. Masa sih masjid kita yang mendesain yang menang seorang Kristen Protestan, cari yang lebih jelek saja, asal seakidah, se-Islam. Itu yang terjadi di negara ini hari ini. Nah, saya kira sore ini saya sangat senang kita bisa menunjukkan, dan bahkan Bung Karno dengan sangat berani ketika uang negara tidak cukup mau menyelesaikan Monas atau Masjid Istiqlal tadi, Bung Karno mengatakan stop pembangunan masjid karena uang tidak cukup. Kenapa Bung Karno berani lakukan? Karena Bung Karno
Indonesia pasti akan menyelesaikan. Kalau Monas yang di stop, pasti orang tidak menyelesaikan. Tapi kalau hari ini diputuskan oleh seorang presiden, saya kira banyak sekali mahasiswa yang berani jihad mati di depan istana untuk menurunkan presiden tersebut. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat berbahaya buat negara kita. Dan saya sangat bersyukur, walaupun saya sering sekali macam-macam orang terhadap saya, terutama karena saya dari Tionghoa dan Kristen, tapi saya sangat bersyukur. Saya katakan, mungkin saya ditakdirkan untuk menjadi bagian dari orang menentukan nasib NKRI. Mau terus jadi besar atau kita mau bubaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahok. Pak Gubernur NTB Pak Zainul Majdi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dino dan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama tentu syukur kepada Allah dan saya senang bisa berdiri di depan Bapak Ibu semua. Saya Muhammad Zainul Majdi, umur 41 masuk 42. Saya kebetulan sekarang sedang diamanahkan menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat. Ini second term untuk saya, jadi baru 7 bulan yang lalu dilantik lagi. Kalau Mas Dino tadi nanya kenapa masuk politik, Bapak Ibu, saya ini aslinya seorang pendidik, jadi seorang guru, seorang dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan juga seorang dai. Jadi kalau tadi Pak Ahok bicara sebelum saya bicara setelah beliau, ini memang kontras yang sangat hebat dari Mas Dino ya. Jadi saya ini seorang dai. Kenapa masuk politik? Sebenarnya sederhana. Saya bekerja secara kultural ya, itu istilah kerennya lah. Tapi realnya itu turun ke masyarakat, terus bersama masyarakat untuk membangun NTB. Ketika bekerja itu saya melihat bahwa ternyata tidak semua hal bisa diselesaikan dengan pendekatan kultural. Ada hal-hal yang juga harus diselesaikan secara sistemik, kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Maka kemudian saya putuskan, saya menerima ajakan dari beberapa tokoh masyarakat untuk masuk dalam kontestasi untuk menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat. Saya mencoba pada waktu itu berbicara juga dengan hati saya, apa makna politik ini sebenarnya. Saya memilih Bapak Ibu, kalau selama ini ada dua sisi dari politik itu, yang pertama politiking, ya saling tarik ke bawah, saling jegal, saling hancurkan. Saya memilih memaknakan politik itu sebagai policy making, yaitu pengambilan kebijakan. Jadi politiking yang kita singkirkan, policy making itu yang kita kedepankan. Masuk politik ternyata tantangannya luar biasa. Jadi kalau terjun ke masyarakat sebelumnya itu banyak hal yang bisa kita selesaikan hanya dengan musyawarah. Kalau bahasa Pak Ahok dengan cincai. Tapi di struktural itu banyak sekali tantangannya. Dan yang paling utama, ini mungkin juga teman-teman menghadapi dan akan menghadapi, Pak Ramdan, Mas Arya akan hadapi, itu birokrasi. Ada satu ilustrasi ini Bapak Ibu ya, bagaimana sulitnya menangani birokrasi. Jadi saya masuk juga menjadi gubernur itu tidak berbekal pengalaman apapun. Jadi trial error saja gitu. Ya coba saja apa pendekatan yang paling bagus. Pertama saya pakai pendekatan sebagai dai. Jadi saya kumpulin, saya ceramahin surga neraka gitu kan. Ngantuk semuanya Bapak Ibu. Saya nggak tahu kenapa pada ngantuk ya, padahal ya mestinya kalau dibicarain surga semangat begitu, dibicarain neraka takut begitu kan. Ngantuk. Oh, berarti saya harus ubah pendekatan. Ketemu lagi, saya sampaikan ketika saya lihat semua sudah agak-agak ngantuk, saya sampaikan, Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan mengadakan mutasi. Langsung semangat semuanya. Jadi ternyata memang pendekatan di birokrasi itu tidak sederhana. Tidak hanya pendekatan normatif ya, tapi juga harus ada pendekatan yang memang menyentuh kepentingan mereka, menyentuh sistem di mana mereka berada. Jadi ilustrasi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa sistem birokrasi itu harus dibenahi. Nah itu sebabnya dari awal, sejak tahun 2008, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kami di NTB itu, saya meminta kepada semua pejabat struktural yang diangkat itu untuk menandatangani fakta integritas.
Jadi NTB itu termasuk yang paling awal dari 2008. Fakta integritas itu ada beberapa butirnya yang esensial. Pertama, misalnya kalau siapapun menjadi tersangka dalam kasus pidana apapun, dia wajib mundur. Yang kedua, kalau pemeriksaan dari instansi yang berwenang, inspektorat atau ada instansi lain eksternal, misalnya BPK itu melakukan pemeriksaan dan dia terbukti terindikasi melakukan penyimpangan, juga wajib mundur. Kemudian yang ketiga, kalau ada penyimpangan etika moral dan etika agama, dia juga harus mundur. Jadi dengan fakta integritas ini, ya tidak perlu berpanjang kalam ketika ada suatu kejadian, cukup kita perlihatkan fakta integritas dan yang bersangkutan itu harus mundur. Saya pikir itu salah satu yang kami coba kecil-kecilan. Kemudian ketika bicara tentang bagaimana membangun, tadi saya sampaikan ada policy making. Kami di NTB itu ada mengenalkan sebagai bagian dari, mungkin ini disebut reformasi birokrasi atau apapun, kami memperkenalkan apa yang namanya PIN. PIN itu PIN, singkatan dari percepatan, inovasi, dan nilai tambah. Jadi semua indikator program harus memenuhi PIN ini. Jadi PIN ini berfungsi sebagai indikator program dan juga sebagai filter penganggaran. Apapun yang diajukan di dalam plotting anggaran atau kebijakan yang tidak memenuhi 3 kriteria ini tidak mungkin akan lolos. Nah, itulah sebabnya kemudian alhamdulillah, walaupun tidak seimpresif Pak Azwar Anas yang tadi dari 20 ke 9%, tapi alhamdulillah selama 4 tahun terakhir Provinsi NTB termasuk provinsi yang paling tinggi percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Jadi dulu ketika pertama kali diamanahkan itu sekitar 25%, posisi terakhir September 2013 itu pada posisi sekitar 17%. Dan yang menarik adalah pada bulan September ketika BPS itu merilis data penduduk miskin di Indonesia itu meningkat sekitar 460.000, maka di NTB pada saat yang sama justru tetap terjadi penurunan kemiskinan. Saya pikir itu menunjukkan semangat di NTB untuk terus-menerus maju itu sangat kuat. Saya pikir itu Mas Dino ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam 2 bulan terakhir saya banyak bertemu dengan pimpinan daerah, dan salah satu yang paling impresif adalah pembicara berikut, yaitu Pak Ridwan Kamil. Silakan Pak Ridwan. Kalau bisa kumpulan slide-nya di rolling sambil saya bicara. Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya kenapa masuk politik, satu tidak sengaja. Ya. Saya ini orang yang gelisah, gitu. Gelisah melihat apa yang saya lihat, dan kedua saya orang yang senang berimajinasi dan mengimajinasikan apa yang bisa diubah dari kegelisahan-kegelisahan. Karena profesi saya sebelumnya, saya banyak berkelana ke negeri-negeri yang saya lihat peradabannya sudah berlari, peradabannya sudah melompat meninggalkan kita di Indonesia. Oleh karena itu tahun lalu saya terpaksa meninggalkan sebuah profesi yang sebenarnya sudah saya temukan sebagai cinta saya. Saya dunia arsitektur, ya, punya perusahaan di 3 kota dengan puluhan karyawan, tapi karena cinta ke kota kelahiran dan saya merasa ada energi hidup saya yang bisa saya berikan lebih ke kota ini, akhirnya saya terjun. Dan takdirnya membawa saya 5 bulan lalu, baru 5 bulan, dilantik menjadi wali kota Bandung. Nah, dalam 5 bulan tentunya saya belum bisa banyak memberikan statistik perubahan, ya, karena segala sesuatu butuh proses. Mungkin yang bisa saya sampaikan, dari 100% jomblo depresi menjadi jomblo bahagia. Karena saya bikin taman jomblo. Jadi selama 5 bulan saya harus berimprovisasi. Ya. Saya datang dari dunia swasta, saya juga dosen, saya ini PNS, pegawai negeri sipil. Ya. Karena ayah saya almarhum dosen Fakultas Hukum Unpad, ibu saya juga dosen. Jadi dalam 5 bulan yang bisa saya lakukan adalah saya sebelah kiri mempersiapkan yang fundamental
tapi belum kelihatan. Ngatasin macet, kemiskinan, disiapkan tapi belum kelihatan. Tapi sisi yang kanan adalah melakukan perubahan yang praktikal, atau istilahnya quick wins. Melakukan reformasi, MOU dengan KPK, gitu kan, kemudian membuat komunikasi yang selama ini terputus menjadi mudah. Saya tidak punya media, tapi saya punya sosial media. Jadi saya sekarang sedang bereksperimen menggunakan sosial media untuk memanage kota dan perubahan. Jadi poinnya adalah, kata kuncinya adalah imajinasi. Di mana imajinasi itu diberikan kepada kita, saya yakin semua yang hadir di sini juga berimprovisasi, berimajinasi dengan keterbatasan, menggerakkan mesin birokrasi yang kadang-kadang berbeda. Ya. Saya merasa sekarang saya masih sepertiga kecepatan yang biasa saya lakukan di dunia sebelumnya. Tapi tidak mudah, tapi tidak boleh menyerah. Nah, oleh karena itu juga politik ini bagi saya sangat penting. Kita tidak suka kata itu, karena berita-berita yang mendominasi televisi biasanya politik identik dengan banyak hal-hal buruk, berita korupsi, berita ditangkap, kemalasan, dan seterusnya. Justru politik itu adalah cara kita memperjuangkan nilai. Jadi kalau ada orang bertanya apa itu politik, politik itu adalah cara kita memperjuangkan nilai. Dulu sebelum jadi wali kota, saya mendirikan Indonesia Berkebun karena saya memperjuangkan bahwa lingkungan bisa menjadi sebuah perubahan dengan cara-cara berkebun misalkan. Saya mendirikan Bandung Creative City Forum dan seterusnya bagian dari semangat perubahan. Nah, berpolitik itu akhirnya saya jadikan pilihan karena saya ingat nasihat ibu saya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang manfaatnya paling banyak untuk orang lain. Beliau mengutip hadis dan saya percaya itu. Jadi akhirnya ya saya menyemangati diri tiap pagi itu, bahwa saya harus menjadi manusia yang terbaik. Takdirnya hari ini, waktu saya hanya 5 tahun, semua hanya kesementaraan, perbedaannya berakhir dengan terhormat atau terhina, kan seperti itu. Tadi diawali oleh Pak Dino mengutip statistik, itu juga jadi renungan kami di sini. Mudah-mudahan selama nanti akhir dari amanah ini, kita bisa menjadi seorang individu yang membawa perubahan dengan hasil yang terhormat. Saya kira itu mungkin tadi di belakang bisa disampaikan beberapa yang saya sebut dengan praktikal, ya, mesin parkir. Nah, di Bandung ini saya ingin membawa perubahan dengan cara bergembira. Kita ada proyek namanya Index of Happiness Project. Kita belum kayak Singapura, oke, tapi minimal paling bahagia lah se-Indonesia. Saya harapkan orang Bandung. Jadi kalau di Bandung ada hari Senin bis gratis, hari Selasa no smoking day, hari Rabu berbahasa Sunda, hari Kamis berbahasa Inggris, hari Jumat bersepeda, hari Sabtu berfestival, hari Minggu laundry day mungkin ya. Saya kira itu saja. Saya nggak ada bedanya dengan yang hari di sini. Saya datang dari dunia profesional, dunia akademik, masuk ke politik, berimprovisasi, berimajinasi, sambil mudah-mudahan satu persatu tangga perubahan bisa dipersembahkan. Emil, tolong sampaikan kepada hadirin penghargaan internasional apa yang terakhir diperoleh oleh Pak Emil. Oke. Ini saya ingin menyemangati orang Indonesia. Bulan Maret 2013 tahun lalu, saya diberi penghargaan namanya Urban Leadership Award dari University of Pennsylvania, bersebelahan dengan wali kota Barcelona. Wali kota Barcelona diberikan ya karena Barcelona lah ya, orang udah tahu gitu. Saya kan rada minder di satu panggung. Ternyata justru kalimat dari panitia menginspirasi. Dia bilang Urban Leadership Award ini diberikan karena kami dunia, tanda kutip, terinspirasi oleh gerakan komunitas-komunitas di kota Bandung. Gerakan kolaborasi-kolaborasi. Di Bandung itu ada 4.000 komunitas. Jadi kalau sudah urusan sila ketiga persatuan Indonesia, kita ini juara dunia, kira-kira begitu. Jadi foto-foto ini ingin saya perlihatkan dari anak kecil. Ini gerakan biopori dari orang difabel. Kita punya masalah, kota kita tanggung jawab kita. Banjir, kita ngebor sendiri lubang dengan konsep biopori, dan kita gerakan masyarakat. Dalam 5 hari, 10.000 relawan, dalam 5 hari 350.000 lubang biopori,
dari nenek-nenek sampai anak kecil. Ini hanya sepenggal wajah Indonesia masa depan. Kalau kolaborasi, kekompakan ini menjadi semangat kita, saya kira Indonesia insya Allah juara dunia. Terima kasih. Ini menjawab juga kenapa istilah reformis hibrida. Hibrida itu kayak ada padi hibrida kan ya, yaitu suatu kualitas yang beda, yang unik, tapi positif dan baik dan unggul. Ya, jadi yang dilakukan oleh Pak Emil itu juga adalah salah satu tindakan reformis hibrida. Pembicara berikutnya juga seorang yang menurut saya bukan hanya interesting, tapi agak menakjubkan nih, karena waktu beliau memulai mencalonkan diri sebagai wali kota Makassar, angkanya hanya 2%, sedangkan melawan incumbent dan 10 nama-nama besar di Makassar. Tapi dalam waktu hanya 4 bulan, beliau bisa mengalahkan 10 saingannya, dan yang dari tadi 2% hanya dalam 1 ronde saja sudah bisa mengalahkan semuanya dengan nilai sekitar 31%. Jadi ada suatu hal yang dilakukan dan mendapat kepercayaan masyarakat secara spontan. Silakan Pak Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Dino, Bapak-Bapak yang saya hormati. Nama saya Muhammad Ranan Pomanto, agak kepanjangan Pak, biasa dipanggil Dhani Pomanto. Saya lahir di sebuah lorong sempit. Profesi saya sebelumnya sama dengan Bang Emil, saya juga dosen, saya juga konsultan. Kalau bedanya Bang Emil keliling-keliling di dunia, kalau saya keliling-keliling di Indonesia dan di kampung-kampung, mulai dari Irian sampai di Aceh. Alhamdulillah selama ini saya bekerja di belakang layar, membantu beberapa pemerintah. Pada saat saya lahir di lorong, besar di lorong, lorong itu bahasa Jakartanya gang ya, gang. Pada saat Makassar pilkada, pada saat itu ada 31 calon yang ingin menjadi wali kota Makassar. Kali ini wali kota Makassar banyak sekali peminatnya. Waktu itu saya sendiri belum pernah berniat untuk jadi wali kota Makassar. Walaupun kebetulan saya menjadi penasihat wali kota di belakang layar itu hampir 15 tahun. Maka beberapa tokoh mendorong saya untuk maju. Saya bukan politisi, ya saya juga sama dengan Bang Emil, profesional. Maka memang beberapa kegelisahan dan kebingungan saya soal membangun suatu kawasan maupun bagaimana memerintah. Maka dengan pengalaman saya hidup di lorong, kita melihat bahwasanya dari pertumbuhan ekonomi yang terlihat di statistik, ternyata di lapangan tidak seperti itu. Saya dari lorong ke lorong melihat ya, maka saya melihat dari suasana reformasi seperti ini. Reformasi itu sebenarnya bagaimana kita menjawab persoalan kita. Ternyata persoalan kita banyak yang belum terjawab di bawah, terutama soal kemiskinan. Nah, kita lihat di kemiskinan ini, hal yang paling dirasakan adalah pada saat orang-orang miskin itu sakit. Maka yang saya buat pertama sebelum maju, saya membuat satu kartu serbaguna namanya DP Care. Ini mirip-mirip Obamacare Mas Dino. Tapi sebelum Obamacare ini, saya buat DP Care. DP Care itu singkatan dari Pemantau Peduli. Sebelum maju, saya membuat yayasan, kemudian saya membuat apa DP Care? Adalah pelayanan kesehatan gratis ke rumah 24 jam. Pada saya buka pendaftaran siapa saja, itu masih banyak yang ragu. Sekarang sudah 115 ribu kakak kami layani, itu tidak pakai uang negara. Yaitu pakai, ya kami bukan orang berkelebihan, sebenarnya nggak banyak juga, yang penting kita mau. Nah, saya berhipotesis soal ini. Ternyata di dalam reformasi ini kan muncul banyak jawaban tentang kesulitan masyarakat. Misalnya kalau kesehatan, ada kesehatan gratis, ada jam kesmas, ada jam kesda. Ternyata itu tidak menjawab. Yang masyarakat inginkan adalah sembuh, bukan gratisnya. Maka sekarang banyak orang ke dukun. Kenapa? Karena dukun sembuh. Jam kesma nggak sembuh. Maka saya membuat itu dengan obat yang ini kenyataan di lapangan, dengan membuat obat paten. Ternyata alhamdulillah banyak menolong masyarakat. Nah, dari situlah masyarakat trust kepada saya. Kemudian saya maju dengan independen dengan 2%, pada saat incumbent 42%.
Alhamdulillah dalam 4 bulan kemudian kita memenangkan dari 10 kandidat pendekar semua, kita memenangkan 1 putaran. Kemudian yang kedua yang saya lihat adalah kegelisahan saya tentang Indonesia. Kita belum pernah menjawab, ada satu pertanyaan yang menggelisahkan saya. Indonesia ini kita desain berapa tahun sih? 100 tahun? Kita belum 100 tahun. 200 tahun atau 1000 tahun? Kenapa pertanyaan itu muncul? Kita lihat pelajaran alam yang diberikan Allah kepada kita. Tsunami Aceh, Sinabung, Kelut. Dalam sejarah Indonesia, Majapahit itu hancur. Itu karena natural disaster. Karena menurut yang saya baca, itu akibat Gunung Kelut dulu meletus. Ternyata meletusnya gunung itu bukan meletusnya yang